Hei, suku semut raja. Saya belum pernah mendengarnya. Setelah pengamatan saya, orang-orangnya mereka biasa-biasa saja. Meski banyak, mereka sebenarnya hanyalah sekelompok orang tua, lemah, sakit, dan cacat jika dia begitu hebat. Aku tidak tahu kenapa dia begitu sombong. Dia bilang kamu menyelamatkan kami, seolah-olah dia bisa membunuh kami jika kami tidak membantunya. Hua-Hua berkata dengan marah. Tapi kemudian dia melihat ke arah Chu Feng. Chu Feng, bagaimana menurutmu, apakah yang disebut klan Raja Semut itu benar-benar kuat? Sebenarnya, jika dia tidak mengatakannya atau menunjukkannya, kita tidak akan tahu dia punya kemampuan seperti itu. Kata Chu Feng. Kalau begitu menurutmu apakah yang disebut klan Raja Semut itu benar-benar hanya berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Apakah mereka sebenarnya sangat kuat? Hua-Hua bertanya. Sulit untuk mengatakannya, tapi tidak ada keraguan bahwa anak kecil itu sangat istimewa. Setidaknya dia memiliki modal untuk menjadi sombong. Oh, sudahlah. Saat Hua-Hua berbicara, dia mengeluarkan tas Qian Kun dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Aku akan memberimu rejeki nomplok ini juga. Ini adalah harta yang diambil dari Master Sekte Abadi Changqiong. Ini, ketika kita bertemu dengan senior Xia, kita bertiga akan membaginya secara merata. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia menambahkan, kita harus membaginya secara merata, jika tidak, saya tidak akan menginginkannya. Jika tidak, saya akan mendapatkannya, semua manfaatnya, dan saya tidak akan melepaskannya. Oke, anakmu terlalu keras kepala. Hua-Hua berkata tanpa daya, bagaimana kalau kita pergi sekarang? Jangan terburu-buru, saya ingin menyempurnakan sumber daya budidaya terlebih dahulu. Kata Chu Feng. Chu Feng merasa bahwa visi terobosannya mungkin menarik perhatian, jadi akan lebih aman jika menerobos ke sini dan segera bergerak. Oke. Hua-Hua juga memahami kekhawatiran Chu Feng, jadi dia mengangguk setuju. Setelah mengambil keputusan, Chu Feng tidak mencari tempat. Karena tidak ada seorang pun di sini, dia duduk bersila dan mulai menyempurnakan sumber daya budidaya yang telah diintegrasikan oleh anak kecil itu. Seperti yang diharapkan Chu Feng, sumber daya budidaya ini cukup baginya untuk menerobos. Segera, ada suara gemuruh di kehampaan, dan penglihatan guntur ilahi tiba seperti yang dijanjikan, dan datang langsung ke arah Chu Feng, seolah-olah ingin merobek Chu Feng menjadi beberapa bagian. Namun pada akhirnya gagal melukai Chu Feng. Sebaliknya, wajah Chu Feng menjadi kemerahan dan auranya melonjak. Chu Feng berhasil melangkah ke alam setengah dewa kelas 8 dari setengah dewa kelas 7. Kamu bisa menahan hukuman guntur yang begitu mengerikan. Bukankah itu terlalu kuat? Hua-Hua menatap Chu Feng dengan gembira. Meskipun dia sudah lama mendengar bahwa garis keturunan Chu Feng kuat, dia siap secara mental untuk itu. Namun ketika guntur ilahi benar-benar muncul, kekuatannya yang tak tertandingi masih sangat mengejutkannya. Luar biasa. Chu Feng juga terlihat bangga. Tentu saja, ini bukan untuk pamer, tapi hanya untuk berinteraksi dengan Hua-Hua. Luar biasa sekali, bagaimana, terobosan? Hua-Hua bertanya. Hanya itu yang bisa kamu lakukan jika berhasil menembus level pertama. Kata Chu Feng. Tingkat pertama, memang butuh waktu untuk mewujudkan peluang terobosan. Hua-Hua berkata. Sumber daya budidaya ini hanya cukup bagi saya untuk menerobos ke titik ini. Kata Chu Feng. Apakah kamu menyia-nyiakan sumber daya budidayamu begitu banyak? Hua-Hua terkejut. Sumber daya budidayanya tidak terlalu besar, tapi pasti cukup banyak. Itu hanya cukup bagi para dewa kelas 7 untuk menerobos ke dewa kelas 8. Konsumsi sumber daya budidaya Chu Feng jauh lebih besar daripada dia, bayangkan. Garis keturunanku memang memiliki nafsu makan yang besar. Kata Chu Feng. Tidak heran, kekuatan tempurmu begitu kuat.
Hua berkata sambil tersenyum. Segala sesuatu memiliki kelebihan dan kekurangan, dan juga berlaku sebaliknya. Garis keturunan Chu Feng memiliki nafsu makan yang besar, yang hanya berarti dia memiliki dasar yang baik, dan memang demikian. Setelah itu, Chu Feng dan Hua memasuki susunan teleportasi lagi dan pergi ke bertemu dengan Xia Xingchen di titik yang disepakati. Pada saat yang sama, di terowongan teleportasi kuno, sejumlah besar anggota suku Semut Raja berkumpul bersama spektakuler. Dan pemimpinnya adalah anak kecil kuno. Raja baru. Bahkan pemimpin klan berdiri di belakangnya seperti seorang menteri. Pemimpin suku Semut Wangzi menghela nafas sambil tersenyum. Kemunculan Chu Feng dan yang lainnya merupakan kejutan yang tak terduga bagi mereka. Ini memang nikmat Tuhan. Saya tidak menyangka mereka bertiga bisa menyelamatkan kita. Tentu saja, penghargaan utama adalah karena Chu Feng. Meskipun Chu Feng adalah yang terlemah di antara ketiganya, dia adalah tulang punggung. Bocah lelaki kuno itu menghela nafas. Ekspresi pemimpin suku Semut Raja berubah, jadi ada seseorang yang menjaga mereka di belakang mereka. Ini tidak penting. Lagi pula, di antara mereka, satu-satunya yang perlu diperhatikan adalah Chu Feng. Anak kecil kuno itu berkata. Chu Feng dan Hua berhasil bersatu kembali dengan Xia Xingchen dan berbicara tentang pengalaman mereka masing-masing. Chu Feng, kemana Anda berencana pergi selanjutnya? Hua bertanya. Senior, apakah kamu masih ingin membantuku? Chu Feng bertanya sambil tersenyum. Oh, apa yang kamu bicarakan? Kami sudah berhutang budi padamu. Itu benar. Lagi pula, kami tidak ada hubungannya, jadi kami akan bermain-main saja denganmu. Hua dan Xia Xingchen berkata sambil tersenyum. Mereka jelas adalah dua senior, tetapi di depan Chu Feng, mereka tampak seperti dua gadis kecil yang tidak berpengalaman dan mendambakan kebebasan. Tapi, sebelum Chu Feng bisa menjawab, suara seorang lelaki tua terdengar. Dia melihat sekeliling dan melihat guru Tao Zixing muncul. Melihat guru Tao Zixing, senyuman di wajah Hua segera menghilang. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat terus mengikuti Chu Feng. Namun tiba-tiba dia mendapat ide dan buru-buru bertanya, ngomong-ngomong, Guru, apakah Anda pernah mendengar tentang suku Semut Raja? Iya, kata guru pencapai bintang. Setelah mendengar ini, mata Chu Feng dan tiga orang lainnya berbinar. Tepat ketika mereka ingin tahu lebih banyak tentang klan Semut Raja, Guru Tao Zixing menambahkan, saya baru saja mendengarnya. Lama sekali. Saya tahu apa yang telah Anda lalui. Anak dari suku Semut Raja itu sangat istimewa. Dia pasti telah menemukan bukan hanya Anda, tetapi juga saya, kata Guru Tao Zixing. Mendengar ini, Chu Feng dan mereka bertiga terkejut. Terutama Chu Feng. Ternyata Guru Tao Zixing telah mengikutinya sejak lama, namun dia tidak merasakan jejak apapun darinya. Ini semakin menyoroti keterampilan observasi Raja baru. Tuan, apakah anak dari ras kuno itu begitu kuat? Lalu apa yang Anda temukan? Apakah dia memiliki budidaya? Apa yang terjadi dengan suku Semut Raja ini? Itu karena mereka memiliki kemampuan khusus. Atau apakah anak itu seorang alien? Hua bertanya satu demi satu. Saya tidak melihat apapun. Jangan khawatir tentang mereka dulu. Karena dunia seni bela diri yang luas setelahnya benar-benar tidak damai. Tuan, apa yang terjadi? Hua bertanya. Yah, dua hal besar terjadi. Yang pertama adalah Istana Suci Tujuh Alam, untuk menjaga ketertiban di dunia seni bela diri yang luas, secara resmi mengumumkan pembentukan aliansi Tianhe. Oleh Istana Suci Tujuh Alam, Tubuh Ilahi Tianfu, Klan Naga Totem, dan Sekte Abadi Changqiong semuanya telah menyatakan niat mereka untuk bergabung dengan aliansi ini.
Mereka telah setuju untuk menjadi kekuatan afiliasi dari Istana Suci Tujuh Alam dan memutuskan untuk tunduk pada Tujuh Alam. Rumah Jie Seng. Setelah mendengar ini, ekspresi Chu Feng dan mereka bertiga berubah. Istana Suci Tujuh Alam akan secara resmi menyatukan dunia seni bela diri yang luas. Bagaimana dengan hal kedua? Hua Hua dan Xia Xingchen bertanya secara bersamaan. Guru Tao Zixing tidak menjawab secara langsung, tetapi memandang Chu Feng dengan ekspresi serius. Chu Feng, kamu harus membuat beberapa persiapan mental untuk masalah ini. Chu Feng pada awalnya tidak gugup, tetapi ketika dia melihat ekspresi serius di wajah Guru Tao Zixing, detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat dan dia tidak bisa menahan panik. Senior, apakah ini ada hubungannya dengan ibuku? Chu Feng sangat khawatir sesuatu akan terjadi pada ibunya. Namun untungnya, mengenai pertanyaan ini, Guru Tao Zixing menggelengkan kepalanya. Namun apa yang dikatakan Guru Tao Zixing selanjutnya membuat Chu Feng merasa seperti disambar petir, dan dia dilemparkan ke dalam kekacauan. Klan ikan di Laut Abadi telah musnah.